Hari ini sama seperti kemarin ya, kita belajarnya ilustrasi dan tipografi ya, biar selesainya bareng. Jadi hari ini sudah mulai belajarnya sedikit rumit lah ya. Jadi targetnya pembelajarannya itu adalah kita membuat ilustrasi seperti yang ada di depan bapak-bapak atau teman-teman semuanya. Kira-kira bentuk ilustrasinya itu nanti akan seperti ini. Kelihatannya susah ya, kelihatannya. Tapi ini proses pengerjaannya mudah, nanti akan saya jelaskan proses pengerjaannya. Jadi 1 menit lagi. 1 menit lagi kita mulai ya. Terus ini yang ilustrasi, kemudian untuk yang tipografinya itu kita nanti belajar bagaimana caranya membuat desain, tapi dengan cara memotong-motong huruf ya. Jadi bentuk pemotongan huruf ini itu juga bisa mempercantik desain ya. Ini namanya istilahnya kalau di prinsip tipografi itu namanya font destruction. Ya, jadi dalam proses pembuatan cover buku ini bisa sering digunakan ya teknik-teknik seperti ini. Nah, seperti ini kan hurufnya tidak utuh ya. Ini kenapa? Tapi kalau misalnya yang penggemar konten ini dianggapnya tabu nih, kenapa sih font dipotong-potong nanti orang nggak bisa baca. Padahal huruf seperti ini kan pasti bisa dibaca ya. Nah, biasanya ini kebetulan ada teman juga yang ikut, namanya Bu Evi. Bu Evi, gimana kabar Bu Evi? Nah, kalau di penerbit UI editornya suka ribut nggak masalah seperti ini? Bu Evi, kalau dipotong-potong kayak gini suka bermasalah nggak? Bu Evi? Ya, halo. Kalau misalnya di penerbit UI, editor suka reseh nggak nih kalau huruf-huruf dipotong seperti ini? Kebetulan ya kita stylenya nggak sampai seperti itu nih. Ini karena kebanyakan buku umum. Oh gitu. Ini yang agak-agak kaku gitu. Oh, kenapa nggak dibikin kaku? Enggak, soalnya kebanyakan dari saya sendiri memberikan Gitu. Iya. Guideline ya, nggak boleh gitu ya, nggak boleh ya. Sebenarnya Iya. kalau nggak kaku malah jadi bagus ya desainnya ya. Sebenarnya, cuma kadang deadline. Tapi kalau di IPB itu sudah mulai bergeser, bisa desainnya jadi mereka concern banget sama desain loh sekarang loh IPB. Oh iya, lebih bagus, memang bagus. Di kita belum Basilis. Dah, kita mulai ya, Mas Iskandar. Izin memulai ya. Monggo, Pak. Oke, ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya membuat ilustrasi landscape ya, seperti ini. Jadi ilustrasi ini itu sebenarnya lanjutan dari pembahasan tentang teknik menggunakan pen tool ya. Jadi kalau kemarin kan teknik menggunakan pen tool itu di teknik yang pertama itu adalah teknik zigzag ya. Saya review lagi ya. Saya review lagi sedikit. Jadi kalau teknik zigzag itu ada 2 macam. Yang pertama itu adalah unconstrained. Jadi kalau yang dimaksud dengan unconstrained itu pada saat menggambar itu kita tidak perlu menggunakan tombol shift ya pada saat menggunakan pen tool-nya. Jadi ini teknik zigzag itu seperti ini nih. Saya ulangi lagi, saya review kembali. Jadi teknik zigzag itu adalah tanpa menggunakan tombol shift, berarti kan tinggal klik, 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 klik dengan menggunakan mouse ya, dengan menggunakan pen tool. Nah, seperti ini teknik zigzag. Nah, terus kemudian ini yang unconstrained, artinya pada saat menggambar itu tidak menekan tombol shift. Kemudian yang kedua, itu adalah tekniknya itu adalah teknik zigzag tapi yang constraint. Jadi yang dimaksud dengan constraint itu
pada saat menggambar itu menggunakan tombol shift di keyboard. Jadi tombol shift-nya itu ditekan terus supaya kita mendapatkan garisnya itu lurus atau mengarah ke sudut tertentu. Kayak seperti ini kan sudutnya mengarahnya ke 45 ya. 45. Nah, ini proses penggunaan pen tool dengan menggunakan tekniknya itu adalah yang constraint. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah ini ya, apa namanya, latihannya sudah ya kemarin ya, pembuatan landscape design untuk bentuk-bentuk landscape design itu kira-kira yang seperti ini ya. Ini latihan yang kemarin. Ini contoh penggunaan teknik zigzag dalam proses pembuatan ilustrasi. Ini kebanyakan menggunakan tekniknya itu adalah teknik zigzag pada pembuatan gedung. Nah, pengembangan dari teknik zigzag itu adalah teknik triangle. Jadi teknik triangle atau teknik segitiga. Jadi teknik segitiga atau teknik triangle itu merupakan teknik zigzag tapi dalam bentuk tertutup. Contohnya itu misalnya seperti ini. Ini misalnya saya akan membuat teknik triangle ya. Berarti kan bentuknya itu adalah seperti ini ya. Ini teknik triangle. Ya, seperti inilah ya. Oh, dia tertutup seperti ini. Ini juga sama. Bisa mengikuti tidak? Jadi ini merupakan teknik triangle. Paham sampai di sini? Jadi nanti kalau misalnya teman-teman misalnya tidak paham mengenai teknik tertutupnya itu tinggal di ini saja apa namanya? Tinggal langsung dipotong saja pembicaraan saya, dipotong saja kalau tidak mengerti. Ini bentuk-bentuk teknik triangle ya dalam proses pengerjaan ilustrasi. Nah, dalam prakteknya itu bisa terlihat pada ilustrasi ini nih. Ilustrasi ini nih, perhatikan. Jadi kalau misalnya kita lihat ilustrasi apa namanya ilustrasi gunung, ya ilustrasi gunung ini menggunakan tekniknya itu adalah teknik triangle. Jadi ilustrasinya ini menggunakan tekniknya itu adalah teknik triangle. Nah sekarang saya akan jelaskan proses bagaimana caranya membuat ilustrasi seperti ini. Ya, ilustrasi landscape 2 ya, dan cara pengerjaannya. Jadi, saya akan jelaskan satu persatu ya. Ilustrasi landscape 2 dan cara pengerjaannya. Nah, di sini kita akan menggunakan beberapa perangkat ya, perangkat yang diperlukan. Pertama ya, perangkat yang diperlukan. Pertama saya akan jelaskan mengenai untuk awan ini kan kita nanti akan membutuhkan perangkat bentuk dasar berupa lingkaran. Jadi yang pertama itu adalah kita nanti butuh namanya ellipse tool. Ellipse tool untuk membuat awan. Jadi kita nanti akan membutuhkan itu. Ellipse tool untuk membuat awan. Kemudian yang kedua, nanti kita akan membutuhkan perangkat namanya rectangle tool. Rectangle tool itu untuk apa namanya? Untuk membuat cakrawala ya, membuat cakrawala ya. Cakrawala. Ini yang kita butuhkan. Kemudian yang ketiga, perangkat yang akan kita butuhkan itu adalah kalau misalnya kita lihat di sini kan ini ada bentuk segitiga ya. Nah, bentuk segitiganya ini itu kita bisa membuatnya itu dengan menggunakan polygon tool ya. Sambil saya jelaskan nanti. Polygon tool. Jadi polygon tool itu fungsinya itu adalah untuk membuat segitiga, untuk membuat pohon ya. Ini nanti yang akan kita gunakan itu adalah segitiga. Nah, selain berkaitan dengan apa namanya dengan perangkat-perangkat ini nanti kita juga membutuhkan namanya pen tool. Pen tool-nya itu khususnya itu adalah teknik yang digunakan itu adalah teknik zigzag dan teknik triangle. Jadi kita membutuhkannya itu teknik ini.
penggunaan pen tool, pen tool untuk membuat dengan teknik, maaf ya, penggunaan pen tool dengan teknik zigzag dan teknik triangle. Jadi penggunaan pen tool dengan teknik zigzag dan teknik triangle. Kemudian saya akan jelaskan lagi perangkat yang diperlukan ya. Kemudian yang berikutnya, selain teknik penggunaan pen tool, kita juga nanti akan membutuhkan namanya itu adalah shape builder untuk memotong. Pathfinder dulu. Jadi yang berikutnya itu adalah Pathfinder ya. Pathfinder. Jadi Pathfinder ini nanti digunakan untuk menggabungkan bidang ya, menggabungkan dan memotong bidang. Ini Pathfinder palette ya. Palette. Di perangkat-perangkat yang nanti akan kita gunakan ya supaya kita paham. Jadi nanti pas begitu kita mau mulai menggambar, kira-kira dari teman-teman yang masih belum paham perangkat-perangkatnya itu mana saja. Kemudian yang berikutnya itu adalah shape builder, ya, shape builder tool, ya, shape builder tool. Ini dipergunakan untuk memotong bidang ya, digunakan untuk memotong bidang. Dan yang terakhir itu adalah pembuatan gradien ya. Jadi gradien palette dan gradien tool. Gradien palette dan gradien tool. Gradien tool untuk membuat gradasi ya. Gradasi dan mengatur sudut gradasi. Sekarang saya mau bertanya dulu ke teman-teman, kira-kira dari semua perangkat ini yang masih belum paham yang mana? Silakan. Biar saya jelaskan dulu. Perlu saya jelaskan dulu tidak? Perlu saya jelaskan dulu tidak perangkat-perangkat ini? Perlu saya jelaskan tidak? Mungkin sekilas saja kali ya, Pak. Sekilas saja, oke. Saya sekilas saja ya, saya jelaskan ya. Kita mulai dari yang pertama itu ellipse tool ya. Ellipse tool. Ellipse tool itu ini namanya ellipse tool. Jadi saya akan jelaskan sekilas dulu ya. Sekilas saja. Cepat-cepat. Ini namanya ellipse tool. Ellipse tool itu di sini nih. Ini namanya ellipse tool. Bentuknya itu seperti ini. Ini ellipse tool. Ini nanti dipergunakan untuk membuat awan. Kemudian ada rectangle tool. Ini untuk membuat cakrawala atau background ya. Jadi ini rectangle. Ya, kemudian yang berikutnya itu adalah polygon. Jadi kalau polygon tool itu untuk membuat pohon nanti ya. Polygon itu polygon tool ini. Tapi kalau polygonnya itu coba perhatikan, ini kan bentuknya sisinya ada 6 ya. Jadi kalau misalnya untuk menjadi segitiga, kalau bentuknya segitiga itu berarti harus kita jadikan segitiga seperti ini ya, dengan menggunakan panah ke atas dan ke bawah seperti ini. Atau nanti kalau misalnya menggunakan pohonnya, menggunakan teknik triangle seperti ini juga bisa biar cepat untuk membuat pohonnya ya. Bisa menggunakan polygon, bisa menggunakan rectangle, pen tool. Ini penggunaan pen tool. Jadi penggunaan pen tool itu tekniknya zigzag tadi, teknik zigzag. Terus kemudian teknik yang kedua itu adalah teknik triangle ya, teknik segitiga. Nah kemudian yang berikutnya itu adalah Pathfinder. Jadi Pathfinder ini fungsinya itu adalah untuk menggabungkan beberapa bidang. Ini namanya Pathfinder palette. Jadi untuk menampilkan Pathfinder palette itu, ini namanya Pathfinder palette ya. Pathfinder palette ini fungsinya itu untuk memotong bidang. Nanti saya jelaskan sekilas ya, Pathfinder palette. Nah, kemudian ada shape builder. Tambahan satu lagi itu adalah shape builder. Jadi shape builder ini fungsinya itu adalah untuk memotong bidang. Jadi kalau misalnya kita membuat dua buah bidang seperti ini ya. Misalnya pertama itu adalah bidang pertama, bidang rectangle.
kemudian bidang kedua itu adalah bidang elips, kemudian area yang di luarnya ini akan dihilangkan atau dihapus, berarti nanti kita akan menggunakan shape builder namanya, nanti saya jelaskan detailnya. Ini namanya shape builder tool, kemudian tekan tombol Alt, klik di sini. Ini untuk memotong bidang. Dan yang terakhir itu adalah gradient palette. Nah, gradient palette itu berfungsi untuk membuat gradasi. Jadi gradient palette itu berfungsi untuk membuat gradasi. Nanti saya jelaskan detailnya. Contoh membuat gradasinya itu kira-kira seperti ini, membuat gradasinya. Jadi kalau misalnya kita sudah dapatkan, kita tampilkan namanya gradient, ya di sini ada gradient. Kemudian aktifkan bidangnya, kemudian kita klik di sini, klik. Ini membuat gradasi. Ini membuat gradasi dan mengganti warnanya itu gampang ya. Nanti saya jelaskan detailnya. Nah, itu perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Nah, kemudian proses pengerjaan ilustrasi yang B ya. Yang B itu adalah proses pengerjaan ilustrasi landscape. Kita mulai dari yang nomor 1 ya. Nomor 1 ya. Kita mulai dari yang nomor 1. Kita lihat landscape desainnya seperti ini kira-kira. Kita mulai dari yang nomor 1. Jadi nomor 1 itu yang gambar cakrawala ini ya, yang gambar cakrawala ini itu adalah hasil dari pembuatan bidang dengan menggunakan rectangle. Jadi yang nomor 1 ini itu adalah hasil dari pembuatan bidang dengan menggunakan rectangle. Langkahnya itu seperti ini ya. Nomor 1. Jadi aktifkan, pertama ya, langkahnya itu adalah aktifkan rectangle tool. Aktifkan rectangle tool seperti ini. Ini saya akan jelaskannya pelan-pelan ya prosesnya ya. Aktifkan rectangle tool itu seperti ini. Aktifkan rectangle tool. Kemudian buat area pada bidang kerja. Seperti ini, kita buat area pada bidang kerja. Nah, kemudian buat area pada bidang kerja. Itu prosesnya. Buat area kotak ya. Area kotak ya, kotak pada bidang kerja. Itu langkahnya. Kemudian yang berikutnya itu adalah tampilkan gradient palette dengan mengakses menu window gradient. Jadi tampilkan gradient palette dengan mengakses menu window, kemudian ada gradient. Jadi aktifkan menu gradient palette dengan mengakses menu window gradient. Window, kemudian ada gradient seperti ini. Window gradient. Nah, kemudian klik tombol atau icon gradient untuk membuat gradasi. Jadi di sini kita klik aja, klik tombol gradient itu seperti itu. Sehingga kita mendapatkan kotaknya itu berupa gradasi. Jadi yang berikutnya itu adalah klik tombol atau simbol gradasi. Klik tombol atau simbol gradasi pada palet tersebut untuk mengaktifkan gradasi pada kotak. Jadi kalau misalnya selama teman-teman misalnya belum mengaktifkan atau klik di sini gradasi ini, berarti ini belum aktif. Nah, untuk mengganti warna gradasi, klik tombol slider. Jadi klik 2 kali nih pada gradient slider. Klik gitu ya. Jadi klik 2 kali pada gradient slider. Jadi kalau misalnya mau mengganti warnanya gitu ya. Oh, ini warnanya misalnya jadi kuning misalnya.
Berarti klik 2 kali, kita pilih warna kuning gitu ya. Kuning ya, maaf, kuning. Oh, ini saya mau ganti warna merah, klik 2 kali pada gradient slider. Klik, pilih warna merah. Itu proses mengganti gradasinya itu seperti itu. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham. Jadi caranya itu klik 2 kali pada gradient slider, ya, klik 2 kali pada gradient slider untuk mengganti warna gradasi dengan memilih warna pada swatches atau color. Jadi ini kan pilihannya ada 2. Jadi pilihannya itu ada 2. Jadi kita bisa menggunakan list warna yang terdapat pada swatches atau dengan cara memilih warna pada color. Ini pilihannya itu ada 2. Pilih seperti ini bisa tuh. Ini untuk membuat gradasinya itu seperti ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk yang nomor 1? Untuk yang nomor 1 ada yang mau ditanyakan? Jelas? Tidak. Tidak ya? Jelas, Jadi, Pak. itu proses bagaimana caranya kita membuat gradasi. Kemudian yang berikutnya, untuk mengubah sudut gradasi, aktifkan gradient tool pada toolbox. Jadi kalau misalnya kita, saya kepengen mengubah sudut gradasinya misalnya. Berarti yang harus kita aktifkan itu adalah aktifkan gradient tool. Ini namanya gradient tool. Atau tekan tombol G pada keyboard. Ini namanya gradient tool. Atau tekan tombol G pada keyboard. Jadi atau tekan tombol G pada keyboard. Nah, kemudian kita bisa lihat nih, kita bisa tarik seperti ini ya gradasinya. Tarik gradien seperti ini kan sudutnya berubah dia. Sudut gradasinya berubah. Dengan cara semakin pendek berarti gradasinya semakin pendek. Semakin panjang berarti gradasinya semakin panjang. Ya. Semakin pendek nariknya itu berarti gradasinya semakin pendek ya. Tarik gradasi sesuai kebutuhan. Jadi tarik gradasi sesuai kebutuhan. Seperti ini kira-kira. Untuk yang nomor 1 ini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Untuk yang nomor 1 ini jelas prosesnya? Membuat kotaknya? Jelas? Jelas ya? Jelas, oke. Jelas, sekarang, Pak. Jelas ya. Nah sekarang yang berikutnya itu adalah yang nomor 2. Yang nomor 2 itu adalah gambar awan kan ya. Jadi yang nomor 2 ini itu adalah gambar awan. Nomor 2. Jadi gambar awan itu diperoleh dengan menggabungkan beberapa lingkaran ya. Dan kotak. Jadi langkahnya itu kira-kira seperti ini. Langkahnya. Pertama itu nomor 2. Kita pilih ke nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2 itu adalah prosesnya itu adalah aktifkan ellipse tool. Jadi aktifkan ellipse tool ya. Penggunanya itu aktifkan ellipse tool. Buat beberapa lingkaran besar dan kecil. Buat lingkarannya. Lingkaran sesuai kebutuhan. Jadi misalnya ada yang besar, ada beberapa lingkaran ya. Buat beberapa lingkaran sesuai kebutuhan. Ada yang besar, ada yang kecil ya. Yang kecil, yang saling bertumpukan ya. Yang saling bertumpukan. Atau overlapping istilahnya. Kita buatnya di luar juga nggak apa-apa. Kalau misalnya ini biar tidak mengganggu area yang ada di sini,
Kita buatnya dari di luar aja. Misalnya ini saya hapus dulu aja. Hapus dulu. Kita buat beberapa lingkaran, contohnya itu seperti ini. Saya buat lingkaran, gitu kan. Lingkarannya itu ada yang besar, ada yang kecil. Seperti ini. Ada yang besar, ada yang kecil. Untuk menduplikasi lingkaran, aktifkan dengan selection tool ya. Jadi kalau misalnya kita menduplikasi lingkaran itu, aktifkan dengan selection tool, kemudian tekan tombol apa? Alt ya. Alt. Ini kita duplikasi Alt. Seperti ini kira-kira ya. Jadi kita duplikat-duplikat aja supaya membentuk awan, ditarik besar kecilnya, duplikat lagi, lebih besar lagi, gitu ya. Kira-kira seperti ini bentuknya. Misalnya ya, oh ini ada yang lebih besar gitu. Oh ini paling besar misalnya. Ini lebih besar. Pokoknya besar dan kecil seperti ini aja. Buat beberapa lingkaran sesuai kebutuhan. Bisa dilakukan juga menduplikasi, bisa dilakukan juga menduplikasi lingkaran dengan selection tool sambil tekan tombol Alt. Jadi tadi yang saya jelaskan. Oh ini saya duplikasi, tekan tombol Alt, saya pindahkan. Misalnya seperti ini. Ini harus bertumpukan seperti ini nih. Kemudian yang berikutnya itu adalah buat rectangle. Jadi ini harus bertumpukan. Kalau bisa harus rapat ya. Yang kita butuhkan kan bentuk yang di atas nih. Yang bawahnya ini semuanya harus rapat. Kemudian yang berikutnya itu adalah buat rectangle. Buat rectangle seperti ini nih kira-kira. Kemudian buat rectangle dengan, atau buat kotak ya, maaf ya. Buat kotak dengan rectangle tool. Jadi kita buat kotak dengan rectangle tool. Kira-kira seperti inilah. Jadi buat kotak dengan rectangle tool. Bisa mengikuti sampai di sini? Dari Bisa, Pak. 4, bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Jadi kemudian buat kotak dengan rectangle tool. Aktifkan semua bidang, perhatikan, nih aktifkan semua bidang dengan menggunakan selection tool dengan cara menjaring atau panah yang warna hitam ya. Aktifkan semua bidang dengan panah yang warna hitam atau selection tool. Jadi dengan cara menjaring. Dengan cara menjaring. Ini prosesnya. Jadi ini saya jaring aja seperti ini nih, jaring. Tampilkan Pathfinder palette. Nah, prosesnya panjang ya. Yang berikutnya itu adalah tampilkan Pathfinder palette dengan mengakses menu window, kemudian ada Pathfinder. Jadi misalnya kalau teman-teman belum lihat Pathfinder, berarti kita pilih menu window, kemudian cari di sini ada namanya Pathfinder. Jadi kita bisa lihat seperti ini nih. Ini namanya Pathfinder palette. Klik tombol nomor 1 ya, atau Unite. Jadi digabung jadi satu seperti ini. Klik tombol nomor 1 atau Unite ya. Jadi di sini klik tombol nomor 1 atau Unite Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Jelas. Letakkan hasil penggabungan itu di depan bidang ini ya. Jadi
di depan bidang kotak. Jadi kalau misalnya sudah, ini sudah selesai, ini letakkan di depan aja seperti ini. Nah, gitu tuh. Diletakkan di depan. Yang pertama. Ini sudah selesai ya. Letakkan. Jadi, letakkan hasil penggabungan bidang ya di depan bidang kotak. Jadi, letakkan hasil penggabungan di depan bidang kotak. Kita letakkan seperti ini di depan bidang kotak. Ini masih langkahnya masih lumayan panjang. Jadi ini kita letakkan seperti ini. Nah, bagaimana caranya memotong bagian yang tidak diperlukan? Jadi kita kan melihat ini kan ada bidang yang berlebih nih ya. Ada bidang yang berlebih. Yang harus dilakukan itu adalah aktifkan kedua buah bidang dengan panah yang warna hitam dengan cara menjaring. Jadi aktifkan kedua bidang dengan panah yang warna hitam dengan cara menjaring. Jadi kita aktifkan aja nih. Dua-duanya itu kita aktifkan seperti ini, diaktifkan dengan cara menjaring. Ya. Kemudian aktifkan shape builder atau tekan tombol Shift M ya. Ini namanya shape builder nih, namanya shape builder. Kelihatan ya? Kelihatan tidak shape builder? Kelihatan, Pak. Jadi aktifkan shape builder. Ini di sini, aktifkan shape builder pada toolbox. Aktifkan shape builder pada toolbox. Jadi kita aktifkan shape builder pada toolbox seperti ini. Ini kita aktifkan. Kemudian tekan tombol Alt. Tekan tombol Alt, klik pada bidang yang akan dihapus. Nah, hilang ya seperti itu. Tekan tombol Alt, klik pada bidang yang akan dihapus. Tekan tombol Alt, klik pada bidang yang akan dihapus. Jadi ceritanya itu kira-kira seperti ini ya. Tadi kan Ctrl Z ya, ini sebelum dihapus ya, saya kasih warna kuning aja biar kelihatan. Jadi kalau misalnya kita melihat ini, yang warna kuning ini kan dia melebihi area kotak ya. Jadi yang warna kuning ini tuh dia kan melebihi area kotak atau area cakrawala. Lebih area. Jadi kalau dalam desain ya, pekerjaan seperti ini disebut kerjaannya itu tidak rapi ya, atau tidak profesional ya, karena jorok ya istilahnya. Nah, untuk menghilangkan bidang yang tidak diperlukan ini ya, berarti kita harus mengaktifkan kedua buah bidang ya dengan panah yang warna hitam dengan cara menjaring. Ini kita jaring seperti ini, dijaring. Dengan cara menjaring. Nah, kemudian aktifkan shape builder pada toolbox. Ini ada shape builder pada toolbox seperti ini nih. Ini shape builder pada toolbox. Klik shape buildernya. Setelah mengaktifkan dengan menggunakan shape builder, tekan tombol Alt ya. Tekan tombol Alt, klik pada area yang akan dihapus. Klik seperti itu. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham ya? Jadi itu proses memotongnya ya, memotongnya. Nah, kemudian yang di bagian bawah ini kan ini isi dengan warna gradasi ya. Maaf ya. Isi
awan dengan warna gradasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Isi, ya, isi awan dengan warna gradasi yang dibutuhkan. Jadi, kalau misalnya ini mau saya beri warna gradasi, kan di penjelasan sebelumnya sudah saya jelaskan. Pertama, aktifkan ini, ya, aktifkan awannya, kemudian window, kemudian pilih gradien kan ya tadi ya. Klik gradiennya dulu nih. Oh, warnanya bukan warna ini, warnanya harusnya lebih muda, berarti saya klik 2 kali. Klik 2 kali, pilih warna pada color. Saya mau warnanya biru muda, ya, sama warna putih misalnya, warna putih. Nah, kira-kira seperti itulah. Oh, sudutnya berbeda, berarti tarik dengan gradient tool, seperti ini. Dengan menggunakan gradient tool, sudutnya diatur. Nah, kira-kira seperti inilah ya. Ini proses bagaimana caranya kita membuat bagian awan yang pertama. Berarti ini kita sudah mengerjakan yang nomor 2. Bagaimana caranya kita mengerjakan yang nomor 3? Yang nomor 3 kan awan juga ya. Sebenarnya tekniknya sama sih sebenarnya dengan yang nomor 2 ya. Jadi yang nomor 2 itu adalah hasil duplikasi ya. Nomor 3 ya. Nomor 3, saya sebutnya nomor 3 nih. Jadi nomor 3 ini merupakan hasil duplikasi dari nomor 2. Jadi caranya itu adalah aktifkan awan nomor 2 dengan selection tool. Jadi aktifkan awan nomor 2 dengan selection tool. Jadi ini kita aktifkan nih. Awan nomor 2 dengan menggunakan selection tool ini diaktifkan. Kemudian tekan tombol Alt, geser ke bawah. Tekan tombol Alt, geser ke bawah. Nah itu, tekan tombol Alt, geser ke bawah. Untuk menduplikat ya. Duplikat dengan cara menggeser ke bawah sambil tekan tombol Alt. Jadi kita geser ke bawah sambil tekan tombol Alt. Seperti ini kita geser. Lakukan proses pembesaran ya, karena kan kayaknya aneh ya kalau misalnya bentuknya sama. Jadi bisa saja diakalinya itu dengan cara misalnya ini diperbesar gitu ya, atau kemudian dirotasi supaya bentuknya itu tidak sama ya dengan yang di atas. Jadi bisa aja dirotasi seperti ini. Ini kan bentuknya kan jadi berbeda ya, atas dan bawah itu bentuknya jadi berbeda. Lakukan proses pembesaran ya. Pembesaran itu dengan menggunakan selection tool ya. Nih. Lakukan proses pembesaran dan rotasi dengan selection tool. Jadi kita lakukan pembesaran dan rotasi. Saya ulangi lagi ya. Ini kan setelah di Alt. Supaya bentuknya itu berbeda, berarti ini saya perbesar, kemudian saya rotasi. Seperti ini saya rotasi, supaya bentuknya itu nggak sama. Saya rotasi, supaya bentuknya itu tidak sama dengan yang di atas. Ya, supaya bentuknya itu tidak sama. Paham sampai di sini? Ini dirotasi terus nanti yang lebih keluar dari kotak itu dipotong lagi ya Pak Sulis? Iya betul, dipotong lagi. Ya, jadi dipotong lagi dengan kotak, dengan shape builder. Shape builder terus Alt tadi ya? Iya betul, shape builder terus Alt. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak?
Jelas, Pak. Jelas ya? Ya, kemudian ini diaktifkan dua-duanya. Kemudian potong dengan menggunakan ya, aktifkan kotak dan awan dengan panah yang warna hitam sambil tekan tombol shift. Karena kan kita mau mengaktifkan dua ya. Jadi kalau mengaktifkan dua buah bidang itu harus sambil tekan tombol shift. Tapi yang kotak ini, awan ini jangan diaktifkan juga, jangan ikut diaktifkan. Jadi cukup kotak dan awan seperti ini. Tekan shift. Ya, terus kemudian gunakan shape builder, tekan tombol alt, klik pada bidang yang ingin kita hapus. Nah, silakan coba dipraktekkan. Sebentar. Bisa? Sampai di sini bisa? Bisa. Susah tidak? Susah tidak? Tidak, Pak. Tidak ya. Jadi itu prosesnya itu sebenarnya tidak sulit ya. Prosesnya itu tidak sulit. Ini yang nomor 3. Terus kemudian aktifkan kotak dan awan dengan panah yang warna hitam sambil tekan tombol shift. Kemudian aktifkan shape builder ya tadi ya. Shape builder tool. Ya, aktifkan shape builder tool sambil tekan tombol shape builder tool ya. Tekan tombol alt, klik pada area yang akan dihapus. Itu prosesnya. Jadi kita sudah mendapatkan bentuk awannya itu kira-kira seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya warnanya bisa kita ganti-ganti ya supaya berubah gitu ya, supaya berbeda ya. Oh, ini lebih putih gitu ya gradasinya. Jelas sampai di sini? Jelas. Jelas. Oke, kalau sudah jelas, kita lanjutkan lagi. Ini nomor 1 sudah. Nomor 1 sudah, kemudian nomor 2 sudah. Nah, kita masuk ke nomor 3. Nomor 4. Ya, kita masuk ke nomor 4 ya, nomor 4. Nah, nomor 4 itu kita buatnya di area lain saja ya. Nomor 4 itu kan gunung ya. Gunung itu diperoleh dari bentuk apa? Rectangle, Pak. Hah? Rectangle. Teknik apa? Triangle ya? Segitiga bukan tadi? Iya, betul, segitiga. Jadi segitiga. Jadi kalau misalnya kita lihat ini, gunung itu diperoleh dari bentuk segitiga ya. Nih caranya itu seperti ini. Nomor 3 ya, bentuk gunung ya. Yang nomor 4, maaf. Nomor 4 dan 5. Nomor 4 saja, 4 dan 5. Nomor 4 aja dulu deh, biar paham. Pertama itu adalah aktifkan pen tool. Aktifkan pen tool. Buat segitiga dengan teknik triangle ya. Triangle. Jadi caranya itu seperti ini. Saya buat segitiga dengan teknik triangle. Paham tidak sampai di sini? Pak. Paham. Jadi intinya itu adalah kita buat segitiga dengan tekniknya itu adalah teknik triangle seperti ini. Buat segitiga dengan menggunakan tekniknya itu adalah teknik triangle. Kemudian di sebelahnya itu kan ada bayangan ya, ada sisi gelap dan ada sisi terang, atau ada sisi terang dan ada sisi gelap kan.
Jadi kemudian untuk membuat sisi gelap, gunakan pen tool dengan tekniknya itu adalah teknik zigzag. Jadi yang berikutnya, untuk membuat sisi gelap, perhatikan, buat dengan menggunakan pen tool dengan teknik zigzag. Ya, jadi dengan teknik zigzag. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini kan saya ambil bagiannya ya. Tombol Alt. Ini kita bisa lihat nih di sini. Ini kan ada sisi terang, ada sisi gelap gitu kan. Nah, berarti cara membuatnya itu adalah dengan menggunakan pen tool lagi. Kita gunakan dua sisi kan. Ini di sini itu adalah sisi gelapnya nih. Tekniknya itu adalah teknik zigzag. Paham ya? Paham ya? Jadi dengan menggunakan tekniknya itu teknik zigzag. Seperti itu kira-kira. Nah, kemudian aktifkan kedua bidang dengan menggunakan selection tool. Jadi kita akan aktifkan lagi nih. Aktifkan kedua bidang dengan selection tool. Jadi aktifkan kedua bidang dengan selection tool. Aktifkan shape builder lagi. Jadi kita akan sering menggunakan shape builder tool. Aktifkan shape builder tool. Aktifkan shape builder tool. Kemudian tekan tombol Alt, klik pada area yang akan dihapus. Jadi sama ya tekniknya ya. Jadi ada beberapa pengulangan sih sebenarnya. Ini saya aktifkan, kemudian tekan tombol Alt ya, aktifkan shape builder, tekan tombol Alt, klik pada area yang akan dihapus. Klik, udah dapat tuh dua sisi. Ngerti ya? Ngerti, Pak. Ngerti ya? Paham ya? Beri warna gradasi yang berbeda pada kedua bidang ya. Jadi beri warna gradasi yang berbeda pada kedua bidang. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan detail ya. Jadi kalau misalnya kita memberi warna gradasi, perlu dijelaskan nggak di sini? Cara memberi warna gradasinya. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Jadi pertama itu aktifkan gradient tool lagi. Gradient palette. Gradient. Kemudian aktifkan bidangnya seperti ini. Klik. Saya pilih gradasi. Gradasi, terus kemudian gradasinya ternyata yang sisi sebelah sini itu adalah dari ini ke warna gelap ya, misalnya ke warna gelap seperti ini. Sudah, kemudian tarik gradiennya. Oh, yang terangnya yang di bagian atas, saya tarik gradasinya. Yang terang yang atas. Terus kemudian bidang yang kedua, gradasinya berbeda lagi, lebih terang. Berarti ini menggunakan warna yang lebih muda, misalnya saya gunakan warna muda ya. Kemudian yang satunya lagi dengan menggunakan warna terang. Tarik gradasi lagi, misalnya seperti ini. Ditarik gradasinya. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya menghilangkan garisnya, hilangkan garisnya ya. Perlu dijelaskan menghilangkan garisnya. Hilangkan garis ya. Hilangkan garis ya. Dengan menggunakan fasilitas swatches, menggunakan fasilitas swatches. Ini swatches itu ada di sini nih, pada kontrol palet, maaf. Ada kontrol palet. Kontrol palet itu di atas ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini nih,
Ini saya aktifkan semuanya. Pada kontrol palette itu ada fill, ini namanya fill. Kalau yang sebelah kanan itu namanya garis atau stroke. Saya pilih none aja di sini, klik. Nah, itu sudah selesai. Paham? Bisa tidak? Paham, Pak. Nah, bisa ya. Jadi ini tinggal saya pindahkan aja sini. Ini saya perkecil, misalnya saya perkecil, ini saya perkecil gitu kan. Saya pindahkan ke sini. Nah, kemudian ya silakan. Ya, silakan. Siapa yang mau tanya? Silakan. Siapa yang tanya? Ayo, siapa yang tunjuk tangan? Lanjut ya. Oke. Jadi ini kita pindahkan ke sini ya. Kita pindahkan ke area seperti ini. Nah, untuk yang nomor 4 itu adalah hasil duplikasi nomor 5 ya. Nomor 5 itu adalah hasil duplikasi dari nomor 4 ya. Tinggal tekan tombol Alt aja, tekan tombol Alt, kita pindahkan seperti ini nih. Tekan tombol Alt, ini saya tarik. Seperti ini, kemudian diperbesar. Nah, gitu. Jadi ini udah punya kesan ada yang kecil, ada yang besar. Paham? Paham, Pak. Jadi nomor 5 ya, yang nomor 5. Nomor 5. Jadi kalau misalnya kita lihat Nina yang nomor 5 nih. Nomor 5 itu adalah hasil aktifkan bidang ya, nomor 4 dengan selection tool. Jadi caranya itu adalah untuk kalau misalnya kita belum dapat seperti ini nih ya, ini saya hapus lagi aja ya, saya jelaskan detail aja. Aktifkan bidang nomor 4 dengan selection tool sambil tekan tombol shift. Jadi kalau misalnya kita mengaktifkan lebih dari 2 bidang, itu sambil tekan tombol shift. Ini kan 2 bidang ya. Bidang 1, bidang 2. Jadi diaktifkannya itu sambil tekan tombol shift. Ini saya kasih catatan di sini. Karena mengaktifkan lebih dari 1 bidang. Jadi karena kita mengaktifkan lebih dari 1 bidang. Kemudian yang berikutnya, tekan tombol Alt, geser ke area lain untuk menduplikat. Tekan tombol Alt, geser ke area lain untuk menduplikat. Jadi kita geser dulu. Ini kita geser ke area lain. Seperti ini. Lakukan proses pembesaran. Nah, gitu. Lakukan proses pembesaran sesuai kebutuhan desain. Jadi bebas, terserah teman-teman nih. Nah, ini kan areanya berlebih lagi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini, areanya berlebih lagi. Jadi segitiga yang dipotong sama pemotongnya itu yang mana pemotongnya? Kalau lihat ini yang jadi pemotong yang mana? Yang jadi pemotong yang mana nih? Yang dipotong kan gunung, yang jadi pemotong yang mana? Yang jadi pemotong kan yang kotak ya. Ya. Aktifkan kotak dan ya. Jadi kita harus memotong lagi nih. Ini kan berlebih ya. Jadi ini harus kita potong juga. Jadi aktifkan kotak dan triangle dan segitiga dengan panah yang warna hitam ya, atau selection tool. Jadi kita aktifkan nih
Keduanya, saya aktifkan ini sambil tekan tombol shift, karena ada bidang kan? Sambil tekan tombol shift. Ini saya aktifkan nih, 1, 2. Sambil tekan tombol shift. Kemudian yang berikutnya itu adalah aktifkan shape builder ya. Aktifkan shape builder tuh. Tekan tombol Alt, klik pada area yang akan dihapus. Ya, jadi sama seperti tadi ya, tekan tombol Alt, klik pada area yang akan dihapus. Nah, sudah selesai. Jadi kita sudah membuat bidang 4 dan 5. Nah, bagaimana dengan bidang ke-6? Ini bidang ke-6 itu tekniknya sama ya. Jadi bidang ke-6 itu adalah tekniknya sama. Jadi kita membuat gunungnya itu kita buat dengan cara seperti ini. Saya ulangi lagi nih. Ini tidak perlu saya jelaskan karena tekniknya sama. Jadi nomor 6 dan 7, ya perhatikan ya, 6 dan 7 itu menggunakan teknik yang sama. 6, 7, 9 ya, 6, 7 ya, 6, 7 itu adalah menggunakan teknik yang sama. Nomor 6 dan 7, saya tidak akan jelaskan detail ya. Nomor 6 dan 7 ya. Jadi nomor 6 dan 7, menggunakan teknik yang sama dengan nomor 4 dan 5. Jadi sama, jadi saya tidak perlu saya jelaskan detail. Contohnya itu seperti ini misalnya. Ini kan 2 gunung kan? Berarti teknik yang digunakan itu adalah teknik triangle-nya itu double, seperti ini. Saya mulai dari sini ya. Berarti klik, ini 1 kan, ini gunung yang kecil. Kemudian ini gunung yang besar, lebih tinggi ya, lebih tinggi. Saya tarik keluar. Bentuknya itu kira-kira seperti inilah. Saya isi dengan warna gradasi. Gradasi yang digunakan itu misalnya ya. Ya. Bentar. Jadi yang diaktifkan itu adalah gradasinya kita ganti ya. Gradasinya kita pilih gradasi sesuai kebutuhan, misalnya ini 1, kemudian lebih muda ya, lebih muda, terus kemudian ini agak tua ya, misalnya seperti ini. Ya, misalnya seperti itu gradasinya. Kemudian tarik yang lebih mudanya di atas dengan menggunakan gradasi seperti ini. Sama kan? Nah, bidang yang tidak diperlukan, ini kita potong dulu boleh. Kita potong dulu. Berarti rectangle dan segitiganya saya aktifkan, gunakan shape builder. Shape builder, tekan tombol Alt, klik pada area yang akan kita hapus. Klik, ya. Sudah selesai itu, 1 bidang. Tadi nah, cara ya, apa sih? Kayak gradasi gunungnya itu gimana? Soalnya ini nggak bisa. Oke, cara membuat gradasi gunungnya saya ulangi lagi ya. Jadi cara membuat gradasi gunung, ya, cara membuat gradasi gunung yang mana? Yang tadi nomor 45. Yang nomor 45, oke. Yang nomor 45 itu seperti ini caranya. Jadi misalnya cara membuat gradasi gunungnya kan misalnya kita membuat gunung seperti ini kan. Nih. Membuat gunung seperti ini, membuat gunung 1. Ini cara membuat gunungnya ya. Cara membuat gunung seperti ini sudah mengerti? Mengerti? Cara membuat gunung seperti ini ngerti? Ngerti. Ngerti ya. Jadi misalnya membuat gunung itu kira-kira seperti ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya membuat bayangannya. Bayangnya kan dengan menggunakan teknik zigzag ya, seperti ini. Nah, ini. Paham tidak sampai di sini? Kemudian hapus area yang tidak kita perlukan dengan menggunakan shape builder. Shape builder, tekan tombol Alt, klik seperti ini. Klik. Nah, jadinya itu seperti itu.
Paham tidak sampai di sini? Itu yang dihapus garisnya. Bukan garisnya, bidangnya. Bidang ini kan misalnya gini ya. Ini kan ada yang warna kuning, ada yang warna misalnya ada yang warna merah gitu kan. Ada kuning warna merah. Nah, warna merahnya ini kan berlebih, ke di area yang putih ini kan berlebih. Berarti yang harus dilakukan itu kan berarti aktifkan dua-duanya dengan panah yang warna hitam, gunakan shape builder, tekan tombol Alt, klik pada area ini nih. Area yang akan dihapus putih ini nih, diklik. Jangan pada garis ya. Jangan pada garis, tapi pada area aja. Diklik aja, tekan tombol Alt. Klik gitu. Paham? Paham tidak? Paham. Paham ya? Sudah paham belum? Nah, untuk membuat gradasinya itu berarti kita gunakan gradient window, kemudian ada gradient nih, gradient kita klik gradient aja, klik gradient, klik. Nah, pilih warnanya itu di sini nih, diklik 2 kali pada gradient slider. Kita gunakan warna sesuai kebutuhan aja, mau terserah warnanya apa saja silakan. Cari di sini. Nah, gitu ya. Pada posisi ini sesuai kebutuhan aja. Nah, kalau misalnya ingin mengganti sudut gradasinya dengan menggunakan gradient tool, ini ditarik-tarik seperti ini. Paham ya? Paham? Nah, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 6 dan 7. Jadi, nomor 6 dan 7 itu kan tekniknya sama ya tadi ya. Jadi 6 dan 7 itu tekniknya sama. Yang belum ada pada gambar gunung ini itu adalah bayangan warna hitamnya nih. Bayang warna hitamnya. Berarti kan kita masih harus buat bidang dulu di sini. Bidangnya, zigzagnya itu terserah teman-teman aja. Misalnya seperti inilah ya. Bentuk gunungnya ya. Ini satu. Oh, di sini ada lagi nih. Ada sisi gelapnya. Saya buat sisi gelapnya di sini mulai dari sini ya. Ini sisi gelap di sini ya. Punya bayangan tidak? Sudah mengerti belum? Nah, baru kemudian aktifkan bidang segitiga dan bidang merah ini diaktifkan. Kan tekniknya sama. Nah, hapus bagian yang tidak diperlukan dengan shape builder. Tekan tombol Alt, klik seperti ini. Kemudian diisi warna, gradasi. Gradient. Pilih warna yang dibutuhkan, misalnya gelap boleh. Ini agak terang sedikit, silakan. Ini juga sama, tekniknya gradient. Nah, garisnya dihilangkan. Nah, sudah kan selesai. Paham tidak sampai di sini? Paham tidak? Jadi Paham, Pak. nomor 6 dan 7 itu tekniknya sama. Sekarang yang nomor 7. Nomor 7 itu berarti dengan menggunakan apa? Teknik zigzag ya. Teknik triangle, maaf. Jadi yang 7 itu tekniknya itu adalah teknik triangle. Caranya itu seperti ini. Saya buat triangle. Oh, bentuknya di sini deh. Cuman yang nomor 7 ini, ini saya buat agak lebar ya, agak tinggi sedikit supaya ini sampai keluar. Nah, kemudian dipotong ya. Ini seperti ini. Ini area yang berlebih ini dipotong oleh bidang apa namanya? Bidang kotak. Bidang kotak, tekan tombol Alt, saya klik di sini, klik. Kemudian kita isi dengan warna yang lebih gelap gradasinya. Tadi sama ya, gradient kayaknya bagus dengan warna yang lebih gelap. Ini cara membuat gradasinya seperti ini kira-kira. Warnanya lebih gelap. Ya.
Oh, tarik gradasi terangnya di atas, berarti ditarik seperti ini. Oh, atas gradasinya itu ada pucuknya yang terang sedikit, berarti gradasinya kita koreksi lagi. Berarti dua titik ini itu tidak cukup. Nah, titik yang pertama itu kita geser, kita tambahkan titik lagi di sini nih. Ini diisi yang lebih terang. Ya, ayo, ini tarik dulu ya. Ini diisi dengan warna yang lebih terang. Jadi pucuknya itu sedikit aja yang ada. Nah, pada bagian pucuk ya, sedikit. Kita tarik. Gradasinya sedikit. Nah, gitu. Supaya ada muncul sedikit, apa namanya, ya, warna terang di pucuknya. Bisa seperti itu tekniknya. Itu teknik segitiga ya. Nah, sekarang bagaimana dengan nomor 8? Kira-kira menggunakan apa nih? Nomor 8. Dengan kotak ya. Ini gambar danonya ini dengan kotak nih. Jadi untuk membuat gambar danonya itu dengan menggunakan kotak yang diberi warna gradasi. Jadi kalau misalnya kita lihat nomor 8, untuk nomor 8 ya, untuk nomor 8 dibentuk dengan menggunakan kotak ya, kotak dengan diberi warna gradasi. Jadi bentuknya itu cuma diberi kotak aja nih, seperti ini. Buat kotak. Saya buat aja berlebih ya. Seperti ini, sekolah menutupi lah ya. Kemudian kita isi dengan warna gradasi. Gradasinya ini kan mudah kan? Berarti pilihannya itu adalah kira-kira seperti ini. Saya pakai gradien. Oh, gradiennya saya tambahkan. Misalnya terserah teman-teman gradasinya mau menggunakan gradasi yang seperti apa. Misalnya saya pakai warna yang lebih muda, terus kemudian ini menggunakan warna yang lebih terang. Oh ini, mengarahnya ke gelap, berarti kita gunakan warna yang lebih gelap. Seperti itu. Potong bagian yang tidak diperlukan. Ini kan ada bagian yang tidak diperlukan kan? Berarti dipotongnya dengan menggunakan shape builder lagi. Jadi dipotongnya itu dengan menggunakan shape builder lagi. Jadi kita potong aja dengan menggunakan shape builder lagi. Caranya aktifkan 2 buah kotak dengan selection tool. Ini saya. Aktifkan 2 buah kotak dengan panah yang warna hitam sambil tekan tombol shift ya. Karena lebih dari 2 bidang ya. Lebih dari 1 bidang. Aktifkan shape builder. Aktifkan shape builder. Aktifkan shape builder. Tekan tombol Alt. Hapus pada area yang tidak dibutuhkan. Jadi, shape builder seperti ini, tekan tombol Alt, klik atau hapus pada area yang tekan. Jelas sampai di sini? Nah, ini lakukan sama nih. Ini juga sama nih. Ini buat, nah untuk yang nomor 9 kan berarti dengan tekniknya sama ya. Nomor 9 menggunakan tekniknya apa? Triangle yang dipotong ya. Nomor 9. Teknik triangle yang dipotong dan diberi warna gradasi. Jadi saya tidak akan jelaskan detail nih, karena tekniknya sama dengan yang sebelumnya. Jadi kita lihat di sini nih, akan membuat gunung lagi, berarti saya gunakan teknik triangle lagi seperti ini. Gunakan teknik triangle.
Jadi ini seolah-olah itu adalah posisi gunungnya ini dia berada di tengah-tengah danau ya. Ini menggunakan gradasinya sama, gradien, tinggal disunting aja sesuai kebutuhan ya. Seperti itu. Terus kemudian dipotong dengan menggunakan shape builder. Klik gitu. Nah, kemudian yang nomor 10 ini dengan menggunakan teknik apa? Nomor 10. Rectangle. Ya, nomor 10 itu dengan menggunakan teknik rectangle. Jadi nomor 10 itu dengan menggunakan teknik rectangle. Jadi prosesnya itu cuma membuat kotak diisi dengan warna yang gelap ya di sini. Dilebihkan aja, nanti tinggal dipotong ya. Dilebihkan seperti ini. Kemudian dipotong dengan bidang kotak yang pertama yang cakrawala. Tekan tombol Alt. Klik. Sudah selesai tuh. Sudah punya bayangan belum? Prosesnya, sudah punya bayangan belum? Sudah, Pak. Sudah. Susah apa gampang? Gampang ya? Gampang ya? Sudah punya bayangan kan? Gampang apa susah nih belajar? Harusnya sih gampang ya. Gampang. Gampang. Jadi ternyata membuat ilustrasi vektor itu tidak sulit ya. Ternyata membuat ilustrasi. Nah, untuk nomor 10 itu dengan menggunakan rectangle ya. Kita lihat di sini. Nomor 10. Nomor 10 teknik yang digunakan itu adalah membuat kotak ya. Membuat kotak dengan rectangle tool. Nah, kemudian yang nomor 11 apa tuh? Nomor 11 berarti dengan menggunakan teknik apa? Triangle. Triangle, betul. Nomor 11 itu tekniknya itu adalah teknik triangle. Jadi tekniknya itu teknik triangle yang digabungkan ya. Caranya itu adalah teknik triangle yang digabungkan. Jadi prosesnya itu cuma seperti ini nih. Untuk membuat bentuk pohon kan cuma membuat segitiga ya. Ini kita buat segitiga seperti ini. Segitiganya itu saya duplikat, saya perbesar, saya perkecil gitu ya. Boleh seperti ini aja, seperti ini ya. Oh, ini saya duplikat lagi, tekan tombol Alt, saya tarik ke bawah. Tekan tombol Alt lagi, saya tarik ke bawah. Tekan tombol Alt lagi, saya tarik ke bawah. Saya tarik ke bawah. Agak lebih besar, diperbesar sedikit supaya nggak sama ya. Ini juga agak lebih besar sedikit. Jadi makin lama makin besar. Ini saya perbesar sedikit. Dah. Tinggal digabung. Atau nih buat lagi. Lebih besar lagi. Tinggal digabung ya. Digabung seperti ini dengan menggunakan Pathfinder. Klik. Jadi ya. Diisi dengan warna gelap. Warnanya sama dengan ini. Warnanya sama dengan ini. Udah saya taruh di sini ya. Saya taruh di sini. Tekan Shift ya. Nggak usah tekan Shift, nggak apa-apa misalnya. Ini pohon yang pertama. Pohon yang kedua lebih kurus. Ini tinggal duplikat aja. Duplikat, ditarik lebih kurus. Nah, gitu. Ini pindahkan lagi ke sini. Ini pindahkan lagi ke sini. Tarik. Nah. Ini pohonnya lebih kecil. Supaya kelihatan jauh. Ini lebih besar. Lebih besar ternyata. Nah, itu. Dipotong oleh bidang kotak. Dengan menggunakan shape builder, saya hapus. Klik. Selesai. Gimana?
Gampang? Susah? Gampang atau susah? Gampang, Gampang. Pak. Gampang. Ya, ternyata udah jam 9 ya. Gimana? Kayaknya untuk yang tipografinya kayak minggu depan ya. Minggu depan. Iya, minggu depan kita lanjutkan. Boleh, Gimana? Kenapa? ya boleh minta catatannya apa? Boleh, boleh, boleh. Ini saya kirim ke siapa nih? Ke grup aja, Pak. Grup lulus. Oke. Jadi ini saya kirimkan nanti catatannya ke grup ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Pak, efeknya Pak. Apa After Effect? Siapa yang minta After Effect siapa nih? Saya Pak. Siapa namanya? Murid Pak kan? Putut, Pak Putut. Halo, apa kabar Pak Putut? Saya Pak, alhamdulillah. Jadi bagaimana? Masih jauh kayak. Ini harus paham ini dulu, Pak Putut. Pak Putut kan udah belajar di kampus dulu ya, Pak Putut ya. Iya Pak, nggak apa-apa. Gimana? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Pak Lukman? Ya, silakan. Ya kalau ilustrasi kayak gitu tuh dapat idenya dari mana Bapak? Ngelihat referensi apa? Nah, sebenarnya gini ya. Kadang-kadang kalau kita baru belajar gitu ya. Kalau kita baru belajar atau kita tidak memiliki background bisa membuat ilustrasi, akan lebih baik kalau misalnya kita melihat referensi dulu. Tujuannya itu adalah untuk memahami tekniknya dulu. Nah, kalau tekniknya sudah dipahami, baru kita membuat ilustrasi sesuai dengan bayangan kita ya. Gitu. Paham ya? Paham Pak, makasih Pak. Ya, jadi jangan dipaksakan misalnya kita menggunakan membuat ilustrasi yang ada dalam bayangan kita, tapi kita tidak paham tekniknya, itu juga sama aja, hasilnya nggak akan maksimal. Jadi prosesnya meniru dulu ya, prosesnya meniru dulu. Jadi apa yang kita lakukan dari awal di proses pembelajaran kan selalu meniru dulu ya. Meniru baru berkreasi, meniru baru berkreasi. Itu cara yang paling gampang ya untuk mempelajari aplikasi. Amati, tiru, modifikasi ya Pak. Ya, betul. Pak Putut. Pak Putut, gimana kabarnya LPKT? Nggak tahu Pak, udah nggak ada kayaknya. Oh gitu ya. Ya udah, gimana? Kayaknya untuk yang tipografi saya lanjutkan minggu depan ya. Yang ini apa perlu saya lanjutkan lagi ke tipografi dulu? Perlu dilanjutkan ke ini? Atau latihan dulu untuk ilustrasinya? Bagaimana? Bagaimana? Mau dilanjutkan atau minggu depan aja kali ya? Minggu depan saja ya? Minggu depan saja ya. Nah, kira-kira dari saya itu saja untuk malam ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Bisa dimengerti. Bisa kan ya? Bisa dimengerti atau tidak? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa ya. Tipografi itu juga pakai ilustrator ya? Yang mana? Tipografi nanti materi tipografi. Iya, pakai ilustrator. Oke. Yang tipografi. Jadi fokusnya untuk yang sekarang, yang batch pertama ini, fokusnya di ilustrator terus sampai ke tingkat mahir ya. Sampai betul-betul bisa. Nah, contoh paling tidak itu nanti bisa membuat ilustrasi seperti ini sih ya. Saya kepenginnya itu targetnya itu bisa membuat ilustrasi seperti ini. Mana ya? Saya nggak ini ya. Bentar. Oh, ini. Saya sudah kasih lihat ya sebelumnya ya. Jadi ini dengan menggunakan tekniknya itu nanti dengan menggunakan teknik pembentukan kedalamannya itu dengan ini nih. Wow.
berat nih. Nggak kuat. Nggak kuat karena berat banget ini. Ya udah nanti saja deh. Nanti saja. Jadi membuat ilustrasinya detail ya nanti belajarnya. Dah, dari saya seperti itu saja. Terima kasih banyak. Mas Iskandar, silakan ditutup Mas Is. Karena yang punya hajat. Saya stop share ya Mas. Oh gitu ya. Nanti linknya dengan menggunakan yang ini juga ya. Oh ya, baik. Ya, dan nanti berarti di ini lagi aja, linknya di-share lagi aja ke tempat yang sama kali ya, Mas ya? Iya, iya, iya. Iya, langsung ini aja ya, langsung dipotong sih sebenarnya kalau paling enak tuh. Kalau saya sedang mengajar langsung dipotong saja. Gitu. Supaya supaya tidak keteteran ya. Supaya tidak keteteran. Ya, jadi nanti di pertemuan berikutnya ada evaluasi hasil latihannya, kira-kira kesulitannya di bagian mana gitu ya. Supaya bisa direview nanti di pertemuan minggu depan. Oke, terima kasih banyak ya Mas Is ya. Langsung ditutup. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sulis. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Iya.